Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa kawan tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi menjelang siang ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency yang terjadi hal seperti ini ya teman-teman. Mungkin ini dampak daripada The Fed ya yang akan segera menaikkan suku bunganya lagi nanti malam ya. Kita tunggu sajalah nanti malam perkembangan market crypto kayak apa. Mudah-mudahan sih bisa recover ya naik gitu teman-teman setelah pengumuman daripada The Fed nanti malam. Oke. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman ada berita positif juga datang dari Luna Classic yang katanya nanti bisa ke $1 teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk Luna Classic-nya sendiri, ini ya teman-teman dia mengalami penurunan per hari ini yaitu 6,34%, sudah di area 22 teman-teman. Memang turun cukup, curam ya. Sebenarnya kemarin sempat turun lebih dalam lagi yaitu di 1,9 ya teman-teman. Dan, hari ini di area 22 ya seperti itu. Oke, di sini informasi yang saya dapat teman-teman yaitu dari CoinGap ya bahwasanya perkembangan baru di Luna Classic dapat membantu USDC menaikkan kembali ke $1, oke. Nah, jadi di sini ya, Luna Classic ini dapat membantu USDC yaitu stable coin daripada Luna Classic ya, yang di mana untuk mengembalikan nilainya kembali ke $1. Nah ya, jadi kayak win-win solution kayak gitu teman-teman, di mana Luna Classic membantu USDC dulu ya kan, untuk mencapai di harga 1 banding 1 yaitu ke $1. Nah, setelah, USDC ini bisa mencapai ke $1, maka dari itu akan terjadilah repegging teman-teman, di mana USDC nanti yang akan membantu Luna Classic untuk melakukan pembakaran token Luna Classic. Nah, jadi kayak win-win solution kayak gitu ya, mudah-mudahan sih bisa terrealisasi gitu ya. Nah, di sini proposal tata kelola baru siap untuk dipilih dan jika, disahkan akan memberi insentif kepada pengembang untuk pengembangan lebih lanjut dalam ekosistem Luna Classic. Nah, jadi untuk membangunkan ekosistem dalam Luna Classic-nya ya, terutama menaikkan dulu harga USDC-nya. Nah, di sini kalau kita lihat Luna Classic Loan sebelumnya dikenal sebagai Luna Terra USD ya teman-teman, sebelum terjadinya apa ya, kejatuhan, keruntuhan, dan Luna 2.0 Luna adalah bagian dari ekosistem Terra pada hari Senin. Para pengembang ekosistem Terra mengajukan rencana ekspansi yang diverifikasi untuk mengelola 95 juta Luna Classic atau sebesar 248 juta US dollar. Menurut Terra, rencana baru ini dimaksudkan untuk mendorong pengembang ekosistem dan mengatasi masalah dengan yang sebelumnya. Oke. Nah, jadi di sini ekosistem akan menerima sekitar 10% dari total pasokan Luna Classic atau 100 juta Luna Classic, dengan 80% dari jumlah ini akan diberikan kepada pengembang pertambangan ya. Penghargaan dalam berita yang lebih baru, pengembang inti Lunch Edward Kim telah men-tweet bahwa jelas, kita perlu menguasakan 6 sampai 9 pendatang multi-shing untuk menerima dompet ini, dan kemudian kita perlu, memutuskan apa yang harus dilakukan dengan uang ini. Dengan memasukkan ke dalam kumpulan komunitas, kami menunda keputusan ya tentang apa yang harus dilakukan gitu teman-teman hingga waktu berikutnya, berminggu-minggu hingga berpotensi, berbulan-bulan ke depan. Saya percaya waktu untuk memutuskan adalah sekarang gitu teman-teman ya. Oke, jadi di sini teman-teman dari komunitas Luna Classic pun sangat mendukung kata-kata Edward gitu teman-teman untuk mendukung kembalinya hal tersebut ya. Sekarang bersiap untuk pemungutan suara pemerintahan yang akan datang setelah Dokon yang mendapatkan banyak tuntutan gitu. Dan di sini yang dibilang komunitas adalah, komunitas ini, apa ya, mendukung Edward lah ya karena, dijadikan sebagai satu-satunya harapan mereka untuk bertahan hidup dan bangkit untuk Luna Classic, oke.
Jadi di sini banyak tanggapan positif juga teman-teman, di mana mohon dukungannya Edward ya, 208 proposal 8813 untuk mendirikan Luna Classic Terra Grant Program. Ini akan mendorong transparansi dan membantu dana distribusi secara efektif. Oke, nah jadi di sini akan terjadinya transparansi ya kan, dan membantu dana distribusi secara efektif gitu teman-teman, di mana program ya Terra Grants program ini akan mendorong transparansi. Nah, jadi ini adalah salah satu win-win solution juga sih kalau menurut saya pribadi seperti itu teman-teman. Jadi, saling membantu gitu ya, dan mudah-mudahan ketika terjadi hal seperti ini di mana USDC bisa kembali lagi ke 1 dolar dan, di-rebacking lagi ke Luna Classic, hal yang terjadi di bulan Mei teman-teman, yang di mana itu kehancuran daripada Terra Luna itu nggak akan terulang lagi ya, karena informasinya yang beredar di luar katanya ada orang dalam yang menjadikan Terra Luna seperti ini, ada yang bilang ya seperti permainan dan sebagainya, tapi kita nggak ada yang tahu ya kan, dan kita pemegang Luna Classic hanya bisa apa, berdoa saja. Semoga apa yang dilakukan orang yang berdiri di belakang Luna Classic saat ini benar-benar bisa membuat Luna Classic kembali lagi minimal ke 1 dolar gitu teman-teman ya. Oke mungkin, Luna Classic ini untuk jangka panjang teman-teman sampai memang memasuki masa-masa bull run nanti ya, dan semoga ketika memasuki masa bull run ya setidaknya di 0,5 atau 0,05 atau 0,1 ya teman-teman, Luna Classic bisa ke arah situ, mudah-mudahan syukur-syukur bisa ke 1 dolar lagi ya. Kita lihat perkembangan daripada Luna Classic, karena di sini pembakaran daripada Luna Classic Binance juga mendukung, di mana akan merubah pola pembakaran menjadi bulanan seperti itu, dan di sini pun untuk, pembakaran, secara on-chain juga berjalan, dan mudah-mudahan itu akan membuat dampak, terhadap Luna Classic dalam kurun waktu jangka panjang lebih baik lagi. Oke, mungkin ini dulu perihal Luna Classic, semoga bermanfaat. Salam cuan.